Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Sebelum melanjutkan aktivitas pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan CarpeDiem HKBP Pemyangkrek. Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kau menumpukkan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bara api hampir sama dengan yang kita kenal dengan arang. Jelas fungsinya bara api adalah membakar atau memberi kehangatan atau juga panas jika dibutuhkan. Memberi bara api adalah satu budaya dalam upacara Mesir. Seseorang yang telah melakukan kesalahan menghukum diri dengan menjunjung di atas kepalanya suatu pinggan atau piring yang besar yang berisi arang yang membara dalam abu sebagai tanda penyesalan. Memberi rasa malu bagian dari hukuman itu. Seseorang diingatkan untuk mengasihi dan menghormati dengan rasa malu. Paulus memberi arti yang lebih tinggi terhadap budaya ini, memperlakukan musuh dengan baik hati. Ini dapat melunakkan hatinya yang keras dan membuang watak yang jahat. Bagi Rasul Paulus, ketika ia menuliskan surat Roma, ada sebuah tradisi yang mau tak mau dan tidak ada jalan lain selain memberi pengampunan. Yang berbeda, kalau dalam tradisi adalah memberi hukuman, Paulus melihat titik terbalik yang berlandaskan pada iman Kristen, bahwa seseorang yang berlaku salah juga diberi kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Bayangkan
dalam tradisi itu dikatakan bara api yang menyala-nyala. Amang inang yang terkasih dalam Tuhan, mendapati hidup yang diperlakukan dengan tidak baik adalah suatu hal yang tidak nyaman untuk dilanjutkan dalam sebuah relasi. Namun kita juga diingatkan bukan hanya rasa nyaman dan aman sebagai orang Kristen, tapi memberi dampak kepada orang lain adalah satu hal yang lebih penting. Ritual pertobatan dilakukan di Mesir ataupun dalam tradisi budaya lain mengingatkan bahwa orang yang bersalah, seperti yang dituliskan dalam buku tentang orang yang mencuri buku di kuburan yang dituliskan oleh Satan Swamways, pencuri itu menyadari kesalahannya dan mengembalikan barang curiannya. Dan ia meletakkan panci di atas bara api untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan. Dan akhirnya ia memperbaiki dirinya. Bara api di atas kepala bagi orang tertentu bukan hanya sebagai kebodohan karena telah melakukan kesalahan, tapi lebih dari situ adalah pertobatan. Alkitab mencatat firman Tuhan hari ini tentang kisah yang begitu perlu untuk diperhatikan dan direnungkan. Memberi kesempatan bagi orang dengan tidak melakukan kejahatan melainkan perbuatan baik. Memang inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang dikenal dengan kasih agape, kasih filia terhadap seseorang, storge terhadap orang tua dan anak. Tentu kita tahu bahwa mengasihi yang dituliskan dalam Roma berdasarkan pada kasih Philos Strogos, artinya saudara dan saling mendahului saudara. Kata mengasihi di sini terkait dengan pergumulan Paulus di pasal 12 tentang memberi maaf, memberi pengampunan, dan memberi kesempatan. Dikatakan di ayat 19, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntun pembalasan dari orang lain, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan yang memberikan pembalasan. Tugas kita adalah memberi kesempatan. Jika kesempatan itu dilakukan, maka yang diharapkan adalah janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan di sini bukan hanya memaafkan, tapi juga memberi kepada Allah untuk mengambil sikap. Memberi kepada Allah apa yang harus dilakukannya. Jika hari ini kamu merasa teraniaya untuk perbuatan orang lain, ketidakadilan, tugasmu, tugasku, tugas kita semua adalah penting menunjukkan sikap mengasihi bahkan terhadap orang yang memusuhi. Kata enemy, kata stru yang bagi Paulus, bahkan dikala mereka lapar sekalipun, dikala mereka dahaga, hampir mati, tugasmu bukan untuk menghakimi, tapi memberi kesempatan Allah untuk mengambil sikap terhadap apa yang dikerjakan. Dan saat itu janji Tuhan adalah Dia memberimu keamanan, ketenangan, dan penyesalan bagi orang yang telah melakukan kesalahan. Jika kita yang melakukannya, mohon ampunlah kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Selamat melakukan kebaikan, niscaya kebaikan Tuhan hidup dan memberkatimu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami, hidup kami berharga ketika kami mengasihi dan memberi tempat kepada Allah untuk menunjukkan kebaikan dan kuasa.
Kami mohon Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi sebagai saudara, dan Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan ketika kami berserah dan memohon ampunan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.